Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan presentasi kami mengenai laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan cash flow. Saya Helena Baban dengan NIM 24321500021. Saya Tisha Sayla dengan NIM 243215012. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah laporan resmi yang digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, misalnya itu bulanan atau tahunan. Dan dari laporan ini tuh pihak internal seperti manajemen maupun dari eksternal seperti investor atau kreditur itu bisa mengetahui apakah perusahaan ini dalam kondisi sehat atau tidak. Lalu ada tujuan utama dari laporan keuangan. Yang pertama itu, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal. Jadi informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan, misalnya keputusan investasi, pemberian pinjaman, ataupun evaluasi usaha. Lalu yang kedua itu ada menilai kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan, apakah, perusahaan ini untung atau rugi, serta apakah kas perusahaan ini cukup untuk menjalankan operasional. Lalu yang ketiga itu, menjadi dasar perencanaan dan pengendalian. Jadi manajemen menggunakan laporan keuangan ini untuk merencanakan kegiatan masa depan dan mengendalikan kinerja perusahaannya. Terus ada jenis-jenis laporan keuangan itu, yang pertama ada, neraca atau balance sheet. Jadi neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang isinya itu, aset atau harta, lalu ada liabilitas atau utang, dan equity atau modal. Dan, yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement. Jadi laporan ini tuh menunjukkan kinerja perusahaan selama satu periode dengan menampilkan, pendapatannya, beban, laba atau rugi bersihnya. Dan dari laporan ini kita bisa mengetahui apakah perusahaan ini menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Terus yang ketiga itu ada laporan arus kas atau cash flow statement. Jadi laporan arus kas ini menjelaskan, aliran kas masuk dan juga keluar perusahaan yang dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan laporan ini tuh penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dan juga menjalankan kegiatan sehari-hari. Terus selanjutnya itu ada, laporan keuangan yang pertama dibahas ini ada neraca atau balance sheet. Jadi neraca ini tuh, menggambarkan keseimbangan antara aset dan juga sumber pembiayaannya, yaitu, berasal dari hutang ataupun modal. Jadi, prinsip dasar neracanya itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang artinya semua harta perusahaan ini tuh berasal dari utang atau modal pemilik. Jadi kalau aset bertambah, maka utang dan modal juga harus bertambah. Dan neraca yang umum digunakan itu dikenal dengan nama classified balance sheet. Yang artinya neracanya itu disusun dengan mengelompokkan, akun tertentu, misalnya aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan tujuannya ini agar laporannya ini bisa lebih terstruktur, jelas, dan juga mudah dianalisis. Lalu ada hubungan manajemen keuangan dan, neraca. Manajemen keuangan itu adalah fungsi perusahaan yang mengatur bagaimana perusahaan ini memperoleh dana, menggunakan dana, dan juga mengelola dana secara efisien. Yang tujuan akhirnya itu adalah profitabilitas, efisiensi, dan juga stabilitas keuangan. Dan dari manajemen keuangan ini muncul 2 kegiatan utama yang, tercermin langsung di neraca. Yang pertama itu ada pembelanjaan pasif, itu ada di sisi pasifa, jadi disebut juga manajemen sumber dana, yaitu cara perusahaan memperoleh dananya untuk, membiayai suatu kegiatannya. Contohnya itu dengan penerbitan saham, pinjaman bank, obligasi, atau laba ditahan, dan semua ini akan tercatat di sisi liabilitas dan ekuitas pada neraca. Terus yang kedua ada pembelanjaan aktif, di sisi aktiva yang disebut juga sebagai manajemen penggunaan dana, yaitu bagaimana dana yang diperoleh, digunakan untuk membeli aset. Contohnya bisa membeli mesin, peralatan, gedung, atau kendaraan, dan juga buat investasi jangka pendek. Dan semua penggunaan dana ini akan tercatat di sisi aset pada, neraca. Selanjutnya ada unsur-unsur neraca. Neraca ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu aktiva, liabilitas, sama
ekuitas. Dan ketiganya ini tuh saling berhubungan dan harus selalu seimbang. Yang pertama itu ada aktiva. Jadi aktiva ini semua harta atau sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Jadi yang pertama ini ada aset lancar, yaitu aset yang mudah dicairkan menjadi kas atau habis digunakan dalam waktu maksimal 1 tahun. Contohnya ada piutang usaha, persediaan barang, perlengkapan. Terus yang kedua ada aset tetap atau fixed asset. Jadi ini aset yang digunakan untuk kegiatan operasional jangka panjang dan tidak untuk dijual kembali. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan kantor. Terus yang ketiga itu ada aset tak berwujud atau intangible asset, yang ini aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Contohnya itu ada hak paten, merek dagang, hak cipta, sama goodwill. Dan yang keempat ada investasi jangka panjang atau long term investment. Jadi ini penanaman dana perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Contohnya investasi saham di perusahaan lain, obligasi jangka panjang, atau penyertaan modal yang tujuannya untuk pendapatan atau pengendalian usaha lain. Lalu unsur yang kedua itu ada kewajiban atau liabilities. Kewajiban ini adalah utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Ya, yang unsur yang pertama ada kewajiban lancar atau current liabilities. Ini utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Ini biasanya berkaitan dengan kegiatan operasional harian. Terus yang kedua ada kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Ini utang yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya pinjaman bank jangka panjang, obligasi, dan hipotek. Ini tuh digunakan untuk pembiayaan besar dan jangka panjang seperti pembangunan atau ekspansi usaha. Terus yang ketiga itu ada ekuitas. Jadi ekuitas ini adalah hak pemilik perusahaan atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Yang pertama itu ada modal disetor. Jadi dana yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham ke perusahaan sebagai modal awal. Ini tuh dasar pendirian dan operasional sebuah perusahaan. Terus yang kedua ada laba ditahan atau return earning. Ini bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi ditahan untuk mengembangkan usaha. Terus yang ketiga ada tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Ini selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominal saham. Terus ada format neraca. Neraca itu bisa disusun dalam 2 format, yaitu account format dan report format. Kalau yang account format ini dia tuh 2 kolom berdampingan mirip huruf T. Sisi kirinya tuh debit yang berisi aktiva atau aset, dan sisi kanannya kredit pasiva, yaitu liabilitas ditambah ekuitas. Dan format ini tuh paling klasik karena mudah dipahami pemula dan sering digunakan dalam pembelajaran akuntansi. Terus yang kedua itu ada report format. Jadi neraca ini disusun dengan secara vertikal dari atas ke bawah. Yang urutannya itu ada aktiva, liabilitas, ekuitas. Format ini lebih modern dan juga sering digunakan dalam laporan keuangan perusahaan yang cocok untuk laporan tahunan dan publikasi resmi. Laporan keuangan selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan beban perusahaan selama suatu periode tertentu. Misalnya 1 bulan, 1 triwulan, atau 1 tahun. Sehingga dapat diketahui laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan dalam periode tersebut. Lalu ada unsur-unsur laporan laba rugi yang umum dipakai, yaitu dari format single step. Adalah pertama, ada pendapatan usaha atau penjualan bersih. Seluruh penghasilan dari penjualan barang atau jasa setelah dikurangi retur dan potongan. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP, semua biaya langsung untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual. Lalu ada laba kotor, selisih antara pendapatan usaha dan HPP. Ada beban operasi, biaya untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya beban pemasaran, beban admin, dan yang lain-lain. Terus ada laba operasi, laba kotor dikurangi beban operasi. Ada pendapatan dan beban di luar usaha seperti pendapatan bunga, beban bunga, laba rugi setelah kurs, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada laba sebelum pajak, laba operasi ditambah atau dikurangi pendapatan dan beban di luar usaha. Lalu selanjutnya beban pajak penghasilan.
estimasi pajak atau atas laba kena pajak. Lalu yang terakhir ada laba bersih, laba akhir periode setelah dikurangi beban pajak yang akan masuk ke ekuitas setelah laba ditahan. Next. Nah, ini ada dua format laporan laba rugi. Yang pertama itu single step income statement. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan jasa. Pada format single step, semua pendapatan dijumlahkan dalam satu kelompok, lalu semua beban dijumlahkan dalam satu kelompok, kemudian laba bersih dihitung sekali di akhir. Strukturnya ini lebih sederhana daripada income statement yang dipakai untuk perusahaan dagang atau perusahaan yang lain. Struktur sederhananya itu pertama total pendapatan usaha dan di luar usaha dijumlahkan, lalu total beban usaha dan di luar usaha juga, baru di bagian akhir laba sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Contohnya seperti ini yang ada di slide. Pendapatan penjualan, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain di total, dijumlahkan, lalu beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, dan telepon, beban penyusutan, dan juga beban lain-lain di total, lalu di akhir laba sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Next. Nah, ini yang biasa digunakan beberapa perusahaan, yaitu multi-step income statement. Pada format ini, laporan lebih rinci karena memisahkan pendapatan dan beban operasi dengan yang non-operasi, serta menampilkan beberapa subtotal laba. Struktur umumnya itu seperti yang dicontoh. Penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur dan potongan penjualan sama dengan penjualan bersih, harga pokok penjualan, lalu ada laba kotor, penjualan bersih dikurang HPP, beban operasi, beban penjualan, beban admin dan beban umum di total menjadi total beban operasi, lalu laba usaha, laba kotor dikurang total beban operasi, lalu pendapatan atau beban lain-lain dijumlahkan menjadi laba atau rugi sebelum pajak, lalu beban pajak penghasilan, lalu pendapatan dikurang beban sama dengan beban pajak sama dengan laba rugi bersih. Next. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow adalah pergerakan masuk dan keluar kas serta setara kas suatu entitas selama periode tertentu, yang menunjukkan sumber penerimaan kas dan bagaimana kas digunakan dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Informasi arus kas membantu menilai likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan perusahaan membayar kewajiban dan mendanai pertumbuhan. Dalam konteks manajemen keuangan, cash flow sangat penting karena menjadi dasar untuk menilai likuiditas, kemampuan bayar utang jangka pendek dan jangka panjang, kemampuan membayar dividen, serta kapasitas perusahaan untuk berinvestasi dan tumbuh di masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis cash flow. Ada 3 kategori utama berdasarkan aktivitas bisnis. Pertama itu ada aktivitas operasi, meliput penerimaan dari penjualan produk atau jasa, pembayaran gaji, dan pajak operasional yang mencerminkan kas dari kegiatan inti harian. Lalu kedua ada aktivitas investasi, termasuk pembelian atau penjualan aset serta mesin atau properti, serta penerimaan dari hutang ekuitas terkait investasi. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, mencangkup penambahan modal saham, pembayaran dividen, dan juga pelunasan pinjaman bank. Lalu untuk langkah-langkah penyusunannya itu, pertama, hitung perubahan saldo kas dan setara kas antara periode awal dan akhir dari neraca. Selanjutnya, kumpulkan data dari laporan laba rugi, neraca, dan buku kas untuk identifikasi transaksi. 3, susun arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Lalu keempat, hitung arus kas dari aktivitas investasi, dari pembelian atau penjualan aset, dan pendanaan dari pinjaman atau dividen. Dan terakhir, jumlahkan ketiga arus kas bersih, tambahkan saldo kas awal untuk saldo akhir, lalu verifikasi akurasi.
Sekian presentasi dari Baik, kelompok kami. Terima kasih. terima Berikut kami kasih. menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang pertanyaan pertama itu ada, mengapa cash flow ini menjadi dasar yang penting dalam menilai tingkat likuiditas suatu perusahaan? Jadi karena likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan satuan ukur yang paling nyata untuk itu adalah kas, uang tunai dan setaranya. Cash flow menunjukkan pergerakan aktual kas yang masuk dan keluar bukan sekedar angka laba yang bisa jadi belum diterima atau sudah dikeluarkan. Pertanyaan selanjutnya itu, jika tujuan laporan keuangan adalah menilai kinerja dan arus kas perusahaan, apakah implikasinya ketika laba tinggi tetapi saldo kas akhir tahun rendah? Implikasi utamanya itu adanya warning sign atau tanda peringatan atau kesenjangan atau gap antara kinerja profitabilitas dan kinerja likuiditas. Ini adalah situasi yang umum terjadi dan memerlukan analisis mendalam. Berikut implikasi dan kemungkinan penyebabnya. Implikasi yang pertama itu resiko likuiditas. Perusahaan bisa mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti gaji, utang supplier, atau pajak, meskipun secara laba terlihat sehat. Ini disebut profit rich, cash poor. Cash poor. Yang kedua, ketergantungan pada pendanaan eksternal. Untuk tetap beroperasi, perusahaan mungkin harus terus meminjam atau menyetor modal tambahan yang menambah beban bunga atau mengecerkan kepemilikan. Yang ketiga, pertumbuhan yang tidak sehat. Laba tinggi mungkin didorong oleh penjualan kredit agresif atau akumulasi persediaan besar yang justru mengunci kas dalam piutang dan stok. Lalu untuk kemungkinan penyebabnya atau yang terjadi pada kas itu pertama terjebak dalam modal kerja atau working capital. Piutang usaha meningkat drastis, penjualan tinggi, tetapi banyak yang belum dibayar pelanggan. Lalu ada persediaan menumpuk, perusahaan memproduksi atau membeli banyak stok yang belum terjual. Lalu ada utang usaha menurun, perusahaan membayar supplier lebih cepat daripada biasanya. Yang kedua, pengeluaran modal atau investasi yang besar. Perusahaan menggunakan kas untuk membeli aset tetap baru atau mesin, gedung yang baru yang tercermin di arus kas investasi negatif. Yang ketiga, pembayaran kewajiban besar. Perusahaan melunasi utang jangka panjang atau membeli kembali saham yang tercermin di arus kas pendanaan negatif. Lalu keempat, perbedaan waktu atau timing difference. Ada perbedaan signifikan antara saat pendapatan diakui dan saat kas diterima atau saat beban diakui dan saat kas dibayar. Kesimpulannya untuk manajemen dan investor, yaitu situasi laba tinggi tetapi kas rendah adalah lampu kuning. Ia menuntut analisis lebih lanjut. Itu tindakan yang perlu diambil itu pertama fokus pada efisiensi modal kerja, perketat kebijakan kredit, optimalkan ke tingkat persediaan dan memanfaatkan term kredit dari supplier. Yang kedua, tinjau ulang kebijakan investasi dan pendanaan. Pastikan pengeluaran modal sejalan dengan kemampuan kas operasi. Yang ketiga, komunikasikan dengan transparan. Bagi investor dan kreditur, penting untuk menjelaskan penyebab kesenjangan ini dan rencana perbaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.